Katolik, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Ya Allah, anakku hari ini dia melakukan upacara menurut keyakinannya dia dibaptis. Tapi aku sebagai ibunya kan nggak mungkin aku nggak mama nggak mau. Iya dong. Nggak mau. Loh, itu kan nggak ada toleransi. Saya toleransi, saya datang. Karena memang nggak ada paksaan dalam paksaan. Dan dengan adanya saya masuk di gereja kan nggak mungkin Islam saya luntur. Nggak mungkin kan. Itu kan karena hati saya, bukan dipengaruhi oleh orang-orang. Bagus banget, Mama. Dan tidak ikut ibadahnya juga, Mama, tapi hadir sebagai ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Mari kita pembahasannya mulai dari peristiwa umroh Mama Eli yang dibiayai oleh anaknya yang non-muslim. Selamat menyaksikan. Di depan Hajar Aswad, Mama Eli bertemu wanita India yang menolongnya agar bisa keluar dari himpitan orang-orang yang bertubuh besar-besar itu. Admin menduga itu bukan manusia biasa. Itu Mengapa? Bukan manusia biasa karena pernah mengalami. Ketika di Masjid Nabawi, kedatangan seorang laki-laki ganteng mengaku mahasiswa. Saya lagi berdoa, tiba-tiba ada yang berbisik di sebelah kanan saya. Saya mahasiswa di sini kehabisan ongkos katanya. Berapa saja saya minta bantuan. Begitu. Setelah saya keluarkan uang recehan yang ada di dompet, semua recehan ya saya kasihkan ke dia begitu. Baru juga dompet itu dimasukkan, saya tengok ke belakang, orang itu udah nggak ada. Padahal Masjid Nabawi itu kan lapang, luas sekali. Di situ kan tidak banyak orang kecuali di tempat-tempat berjauhan. Pada saat itu memang saya sengaja dalam kondisi seperti itu. Tapi begitu ditengok sudah nggak ada. Nah, saya punya keyakinan bahwa yang menemui Bu Eli itu, yang membantu Bu Eli dari jepitan orang-orang badan besar itu, ya mungkin ada malaikat atau mungkin mengutus orang India beneran, sehingga dia mudah keluar dari lokasi tersebut. Karena apa? Gambaran himpitan ekonomi Ibu Eli yang dulunya kaya raya, barang-barang mewah, barang-barang mahal, ketika masih ada suami itu dia beli, tapi ternyata setelah ditinggal suaminya, barang-barang mewah itu dijual sangat murah sekali. Yang paling menarik di sini ada hubungannya dengan konten yang kemarin saya upload, yaitu tak sengaja makan babi. Nah, Mama Eli ini ternyata pernah juga anaknya membawa daging babi karena memang agamanya Kristen anak-anaknya ya kan. Sementara Mama Eli ini kan sudah mualaf. Ketika anaknya itu membawa daging babi, apa yang terjadi? Ya kita tonton aja videonya ya. Yang lucu yang lain lagi, Mama Eli itu suka ngantar perayaan Natal, perayaan-perayaan keagamaan masuk di gereja karena memang keluarga Kristen. Tapi Mama Eli kan Muslim. Tetapi ketika di dalam gereja itu tidak mengikuti peribadatannya, dan ketika mereka itu berdoa, Mama Eli di dalam hatinya membaca Al-Fatihah. Dan ini memang lucu, kata Habib Djafar, untung tidak diusir sama Romo. Karena apa? Yang lain kan di dalam gereja itu berebut tempat duduk paling depan. Mama Eli duduk di situ, malah doanya pakai doa Al-Fatihah. Nyempit-nyempitin aja. Tapi suasana canda ya di dalam podcast login miliknya Deddy Corbuzier itu memang selalu membuka inspirasi yang luar biasa. Mari kita saksikan dulu semua rangkaian cerita, walaupun ini hanya istilahnya reaction tentang Mama Eli dengan Andi Sugar ini. Ternyata Andi Sugar itu masih kecil, itu sebenarnya mudah untuk dikendalikan oleh Mama Eli supaya satu ideologi. Tetapi Mama Eli tidak memaksakannya. Sampai sekarang Andi Sugar masih memeluk agama dan keyakinan papahnya yang sudah meninggalkan dia sejak masih kecil. Jadi anak-anak
Yang 4 itu dibesarkan oleh Mama Eli masih kecil-kecil, tapi Mama Eli tidak mengajak mereka, hanya ingin memberi contoh saja bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Karena kan Andi Sugar dan kakak-kakaknya mengatakan Islam itu kan ya identik dengan teroris ya. Itu oknum, kata Mama Eli. Dan Mama Eli sudah menunjukkan kepada mereka bahwa Islam bukan seperti itu. Oke, selamat menyaksikan. Kurang bro? Sangat. Kurang. Iso gak nyanoi? Ya apa? Coba ini. Ini dah. Ini. Iku lampu, Bro. Dikirim sih dari DTI. Tuh, asli toh. Tetap nggak? Kok kamu kayak biasa ngono sih, ya? Seneng bro. Hah? Seneng aku lah seneng itu nggak bisa langsung sampai wah cukup diem tapi kayak di dalam hati. Terus deh ya, sorry ya dia telat ya. Guys, jadi aku waktu dia ulang tahun tanggal 20 September. yang dakwah. Hingga kemudian di Cina, di Guangzhou sekarang itu ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena menurut salah satu versi sejarah, beliau meninggal dan dimakamkan di Cina. Walaupun sejarah yang kuat menyebut beliau dimakamkan di Baki, di Madinah sana. Akhirnya apa itu obrolin bener-bener ada yang kejadian gitu, Bim. Kok bisa, Bim? Iya, betul. Iya, Mas. Cina lagi. Cina lagi. Cina lagi. Beneran. Dan betul-betul. Habis sempat ngomong, Iya. agama tuh pilihan bukan Dan warisan. itu menariknya di surat Luqman ayat 15 tuh urusan agama sendiri-sendiri. Tapi ibumu adalah ibumu. Anakmu adalah anakmu. Mereka punya hak atasmu dan berhak mendapatkan perlakuan baik yang sempurna. Ya apa Pak? Wis cacik saiki kayak piro Pak gitu ya. Harga 30 gitu ya. Wis kayak ono ini Cik kursus separuh. Separuh? Tak kayak kursus ada juta gelem enggak? Loh, mbok cacik gak sido Pak, tapi aku duwe saiki duwe 2 juta gitu ya. Ya wis sih pokoknya jadi yo, jadi gitu. Saya tuh mau pinjam kakaknya dia itu kartu kredit untuk bayar umroh. Saya bilang sama anak saya, bayaran mbak kartu kredit, mungkin aku nyicil gitu loh ya. Terus ya dia bilang gitu. Nah anak saya yang nomor 1 itu saya ngomong sama anak yang nomor 2. Yang nomor 1 denger ini ditelepon, mama lo apa umroh gak ada duit, terus wis daftar wis, terus ya kabeh nyelek kartu kreditnya saya gitu ya. Ngawur ya mama itu, saya ditelepon. Mama kabeh umroh? Iya. Loh, terus mama ada duit? Enggak. Lah kok wani daftar? Punya niat doang. Bukan, dalam hati, Berono. Dalam hati. Bayarin ya? Bayarin. Patungan ya, gocek-gocek berangkat aku nih. Dalam hati, Berono, kan kok gak ngerti sih aku ini. Ya gak apa-apa, mama nanti lek dikasih bulanan kan tak potong. Apa kamu mau anu? Wes, dia marah, Bib. Saya kira dia itu marah ya, apa? Wes gak seneng aku lek carane mamanya ini gini. Ngomong mbek aku tak bayari. Lo mau tak utang-utang? Temen dah aku gini. Alhamdulillah dalam hati. Nyung kok kon ngrepoti kon nyung. Oh, alhamdulillah ternyata. Pinter Tapi acting. halus ya biaya. Ya. Temen dah. Iya wes mama, ya apa? Iya nyu nanti bayari itu anu nyu apa namanya si tanggal ini. Wes gak usah wes, mana nomor telepon rekening? Tak kasih no langsung Bib. Ngomong gak berubah pikiran ya. Kamu tuh besoknya, nggak jadi mas. Sorry. Gak usah mah tak pikir-pikir ku mama dewean. Kalau konco nih, repot. Wah iki iso gak budal aku. Langsung tak kayak ini nyu. Andi Sugar ini seorang YouTuber ternama Indonesia. Seperti kita saksikan di belakang saya ini, inilah profilnya dan ini salah satu contoh karya Andi Sugar di dalam YouTube-nya yang menceritakan tentang hadiah ulang tahun buat istrinya berupa mobil mewah. Padahal Andi Sugar ini dibesarkan oleh seorang ibu yang mualaf. Kenapa ibunya mualaf? Karena dia itu sering nonton Indosiar.
dalam keadaan terpuruk, ditinggal suami, anak 4, masih kecil-kecil. Dia tidak punya apa-apa, sampai baju yang harganya 300 ribu itu dijual hanya 25.000 hanya untuk membeli makanan bagi anak-anaknya. Jadi dalam keadaan terpuruk itu nonton Indosiar kok ada sholat tahajud. Kemudian dia tertarik dan melakukan sholat tahajud. Yang lucunya lagi, Andi Sugar ini usia SD ya, pada saat itu masih kelas berapa gitu, kelas 3 SD atau 4 SD. Tiba-tiba kok ada yang kirim paket isinya hijab. Marah ke Ibu Eli. Ini apa? Ibu jualan. Padahal itu adalah untuk Ibu Eli. Keluarganya yang 4 itu kan bocah-bocah kecil. Mulai tahu bahwa Ibu Eli ini masuk Islam, kelihatan oleh anak-anak ternyata hijab itu digunakan oleh Ibu Eli dan Ibu Eli sedang sholat. Oh, berarti ibu sudah jadi mualaf. Nah, singkat cerita, ternyata Bu Eli itu sudah umroh kemarin, tapi umrohnya nekat, tidak punya uang. Tiba-tiba telepon, keluarganya telepon-teleponan, akhirnya dibayari oleh Andi Sugar ini, langsung dilunasi. Itu salah satu contoh ya. Ternyata keluarga ini dulunya kan Kristen semua total gitu, tapi dalam keadaan terpuruk, kemudian makan juga susah, semua barang-barang dijual hanya untuk kebutuhan makan. Dan sekarang Andi Sugar seperti tadi kita tonton videonya ya, hadiah untuk istrinya saja berupa mobil karena beliau adalah pengusaha sukses di samping YouTubernya yang sudah kita bahas di awal. Banyak cerita-cerita menarik dari Mama Eli ini pada saat dia itu umroh. Ternyata bisa mencium Hajar Aswad. Saya sendiri sudah berulang kali ke sana, itu susah untuk bisa mencium Hajar Aswad, itu susah. Tambah-tambah lagi, yang namanya badan kita itu untuk ukuran Indonesia, kalau masuk di lubang untuk mencium Hajar Aswad itu nggak nyampe, kalau tidak ditekan oleh orang lain di belakang itu nggak bisa masuk karena pendek kan ukuran Indonesia. Tapi Mama Eli ternyata bisa melakukan itu. Sampai Habib Jafar aja sudah ratusan kali umroh karena sampai saat ini, sampai Andi Sugar sampai bengong-bengong, Habib belum pernah mencium Hajar Aswad, sudah beratus-ratus kali untuk umroh. Tapi Ibu Eli ini bisa. Itu salah satu contoh. Dan dia bercerita, Ibu Eli, ketika di hadapan Hajar Aswad itu kan terjepit, orang badannya besar-besar di sana. Untuk ukuran Indonesia dan Chinese itu kan badannya minimalis. Sedangkan di sana itu yang namanya orang-orang Arab Badui itu besar-besar dan susah gerak lah. Kalau orang Indonesia kayaknya mustahil secara logika untuk bisa melakukan mencium Hajar Aswad itu. Tapi kan itu tidak wajib ya. Itu hanya Rasulullah saja. Kalau bukan karena Rasulullah, semua juga tidak akan melakukan itu. Oke. Hadirin sekalian yang berbahagia, apa yang dilakukan Ibu Eli itu ternyata bertemu dengan wanita India untuk bisa keluar dari lokasi Hajar Aswad itu, dan akhirnya begitu mudah. Saya yakin di depan Ka'bah di Hajar Aswad itu dia bertemu dengan orang India, bukan orang India sebenarnya. Mungkin saja itu malaikat atau apa, sebab saya sendiri pernah melakukan hal itu. Maaf, ini mau imsak. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Islam agama yang benar. Ya, kan itu pasti mikir Maya. Iya. Kalau Tuhan Islam itu benar sebagaimana kita yakini, dia sayang ke kita, seharusnya kita dibelani loh, dibelain sama dia. Belum lagi diomongin anak-anaknya. Resah gimana. Saya kepingin masuk Islam gitu. Loh, ibu itu masuk itu enggak gampang, ibu harus yakin, bukan cuma sekedar masuk nanti ibu keluar lagi. Iya loh. Bagus ya Ustadznya ya. Bagus. Ibu masuk terus keluar lagi, ibu tetapkan hatinya ibu. Ibu kenapa kok mau masuk di Islam? Ya karena saya melihat sholat tahajud itu dengan penuh kesejukan di hati. Jadi saya ingin belajar gitu loh.
Ya kalau ibu sudah nekat, ya mari kita baca kalimat syahadat. Selanjutnya ibu belajar. Diajarilah saya itu awal mula belajar Al-Fatihah, terus ayat-ayat itu saya hafalkan. Di situ saya sembahyang dikirimi teman saya yang di masjid itu, kan saya tidak punya makanan, tidak punya apa, dikirimi ya itu yang sampai dia tahu itu. Oh itu pertama tahu. Iya. Dulu koordinasinya pihak masjid dan ibu. Maksud bilang, wes anakku wes pergi baru ku kirim. Aku di rumah ya kan. Ya iku pasang mulai yang ngono iku. Oh, pertama ketahuan mukena. Iya. Terus begitu, Mama ini ojo sing enggak gitu loh. Ya ibu kan tahu. Ya apa namanya? Islam yang bukan Islam asli. Islam yang bukan Islam asli itu kayak apa ya, Bib ya? Perkara titik-titik diperkodono rame, Iya. diperkodono rame. Aku ya bilang, Bib, itu bukan agama Islamnya. Itu oknum. Bener enggak? Itu oknum. Nah, kalau Islam asli yang bisa menghayati itu, dia itu selalu mengajarkan kebaikan, ya. Selalu mengajarkan segala sesuatu itu dengan penuh kedamaian. Jadi ojo takut Mama gitu. Sekarang Mama aku potong sedikit. Waktu Mama waktu itu nonton Indosiar, ini gara-gara Indosiar Iya, aja ya. iya. Mama ditinggal dengan pengalaman pahit Bapak sih nggak enak ya. Nah, kan Mama punya 2 choices, punya 2 pilihan. Kenapa nggak berdoa secara Kristen? Kenapa lebih dapat? Nampaknya saya lebih adem kayak Islam. Kan kita juga bisa berdoa Kristen, Mak. Apa? Reasonnya apa? ya itu, reasonnya itu orang Islam itu kalau mau sholat kita harus bersihkan dulu badan kita, gitu loh. Kita dengan wudhu, dengan apa kita kan bersih, suci. Jadi gitu mama loh. kayak merasa fresh gitu ya, Iya, kayak merasa seger bersih semua, betul nggak, Bib? Betul. Ya, iya. Hidayahnya di situ tuh, Mah ya. Iya, hidayahnya di situ. Iya, dan itu bagian dari spiritual journey setiap orang. Betul. Yang sifatnya subjektif ya. Iya. Itu hanya bagian dari filosofinya, tapi yang paling dalam adalah karena hatinya ya, itu. karena hatinya ini. Dan kok Andi ketika bilang, kok bisa gini Mah? Itu dalam Islam juga sesuatu yang bisa dipahami. Karena dalam suratul An'am ayat 108, setiap orang pasti secara psikologis akan merasa apa yang dianutnya itu sebagai kebenaran yang Iya. mutlak. Iya. Pasti dia, ya namanya ibu lagi. Iya. Bu, menurut Iya. aku Kristen loh, Bu, yang Iya. benar. Aku ingin bersama Saya ibu di yang- surga. iya. Kan gitu kan setiap Iya. orang. Dan ini semuanya 4-4-nya masih Kristen sampai saat ini. Masih Kristen. Gokil. Nah, ibu gimana sebagai muslim introvert di rumah? Sendiri kan? Sendiri dong, Bu ya? Gimana? Jadi awalnya kemudian dari sana ada yang anak yang pengen ibu tetap di Kristen. Iya. Lu aku ibu ya aku pasti sing ngaruhi anakku, bukan anakku yang mempengaruhi saya ibunya. Saya yang tahu jalan kebenaran. Bagi saya Islam itu jalan kebenaran. Kalau bagi mereka bukan jalan kebenaran, yaitu nanti dengan melalui perbuatan saya, dengan melalui tingkah laku saya menunjukkan yang baik, kan mereka akhirnya paham. Oh, Islam itu baik, indah, gitu ya. Saya enggak mengajarkan anakku, ayo kamu sekarang ikut Islam, mama sudah Islam. Nah, mereka wis gede, Bib. Iya, betul. Nah, Lah, Mak, nek tak enak nih, paksa. Mah. Kan harusnya waktu Mama mualaf 1-2 tahun kan, kok Andi kan masih kelas 5 Masih kecil, Harusnya betul. Mama kan bisa, ayo ikut Mama login. Lebih enak tuh, Mah, kalau begini kok Andi bisa mikir. Oh, enggak. Saya tidak mau memaksa kehendak saya. Iya. Saya tidak mau memaksa keyakinan saya kepada anak-anak saya. Wah, bagus banget. Kalau dulu Kristen itu kan dari turunan. Iya. Turunan kayak aku, 2 anak lahir Kristen. Iya. Nah, sekarang memang anakku sudah lahir Kristen. Itu tapi kan ajaran Kristen dari turunan. Iya, warisan nih, Bib. Warisan, Iya. warisan. Nah, sekarang kan saya agama Islam, mualaf, Muslim. Saya tidak bisa maksa anak saya seperti bayi. Ayo kan gini, mereka sudah punya pikiran sendiri. Bagus Mereka sudah banget. Itu hanya Allah yang bisa merubah anak saya menjadi seperti saya. Gitu. Bib. Bagaimana Benar nggak? ibu memilih Islam dengan pilihannya, Dengan maka pilihan ibu sendiri. ingin agama Koh Andi juga Iya, sesuai pilihannya, iya. bukan warisan dari ibu. Bukan, tapi sedikit-sedikit. Ya. Nah, sedikit-sedikitnya gimana nih? Gimana sedikit-sedikitnya? Aku juga apa nyenggol onat. Iya. Wah, nggak mau tabrak nggak apa-apa. Pita, Piye, Mah? Piye, Mah? Piye, Mah? Piye. Kok Andi piye iki? Boleh nggak biar
nuansa toleransinya lebih terasa Ya. nih, dan biar saling mempengaruhinya lebih terasa, lu yang duduk sini Nat, biar dekat. Gua dekat sama dia. Lu sana Nat. Boleh, Bib. Sana lu. Asik deket-deket nipuan pen. Nah, Oh, Nat, awas sawanan lu, Nat. nah, jadi gimana Mama? Ya. Nah, kamu Apaan? Bema. kan Ayo, nggak ada makasih, Pak. nanti yo. Bema. Aku ben ya apa pentang banting yo. Saiki aku mlebu Islam Nat. Ayo kon tak Nat. Ayo Nat. Aku ben dengan panik. Ya apa namanya, cari pekerjaan, cari apa gitu loh Bib. Dengan aku masuk Islam dengan berdoa dengan sholat tahajud, semua kelancaran, kemudahan itu lancar, kayak air terjun mengalir. Karena Mama kan nggak mudah ya hidupnya, Mbak. Iya. Ya, karena kan harus survive dengan Loh, betul, iya loh, betul, Bib. betul. Gila. Loh, Itu ini pernah loh respect Bib, banget waktu sih. saya tinggal itu Bib, mau diambil bapaknya Bib. Loh lah kok diambil bapaknya? Lah terus saya oleh apa aku? Dapat apa? Iya. Aku wis ditinggal. Oleh nangis Oleh toh. tahu, ya toh. Anakku di Joko, terus aku oleh apa? Meneh-meneh ya toh. Enggak boleh. Biar bagaimanapun saya yang harus membiayai anak saya. Mas, tapi Ya, tadi kerja. mama itu pas ditinggal karo bojo, itu mama ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Berarti nggak besarnya wis sulit ya, empat anak ya? Diomongi aku Oke. ben kayak ratu. Kari apa-apa kari mengok pantai, Bang. Jadi gini, Nat, maaf ya. Saya Dulu ngolek TV. perjalanan kecil saya itu diwarnai dengan kekayaan. Saya dulu punya Mercy Boxster di rumah. Khas Cindu Surabaya lah ya. Iya, Itu Surabaya. karena papa saya kan orang kaya. Jadi saya sempat merasakan tuh jadi orang kaya gimana. Iya. Terus setelah aku dua SD itu, tiba-tiba papa itu terakhir ngajak saya ke supermarket dekat rumah. Terus bilang, papa kamu hari ini beli apapun, papa beli no. Tapi nanti papa mau pergi dulu agak lama. Loh, papa mau kemana? Mau tinggal aku, karena katanya papaku paling sayang aku gitu loh. Bahkan sekarang foto-fotonya masih ada di rumah. Papa katanya sayang aku kok ditinggal gitu. Ya, papa ada urusan kerja. Oh iya, akhirnya aku beli Tamiya, Bib. Iya, Di zaman Tamiya. dulu tuh. Itulah terakhir kali aku ketemu papaku. Sampai sekarang udah gak ketemu. Sampai sekarang kabarnya sudah Saya dipanggil. balik papan. Oh, Betul. balik papan. Iya, di Kenapa balik- Oh, di balik papan. Tahu nggak lo maksudnya? Gua ngerti jokes ini. Balik papan itu maksudnya kalau kuburan muslim. Ya Allah. Di balik papan, di papan, di baliknya Iya, tuh. di balik Iya, papan. balik papan. Sudah di balik papan. Iya.